Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Bari. Saya dari kelas MPI 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya kelompok 7 dengan judul Model Pengembangan Program Pendidikan Pelatihan. Jadi, konsep pengembangan program pendidikan dan pelatihan sebagai sebuah akronim diklat dibangun dari dua konsep, pendidikan dan pelatihan. Garavan mendefinisikan pendidikan sebagai proses atau serangkaian kegiatan yang bertujuan agar seseorang dapat berasimilasi dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan pemahaman yang tidak hanya terkait dengan bidang kegiatan yang sempit, tetapi juga terkait masalah-masalah yang luas dan rumit agar dapat didefinisikan, dianalisis, dan diselesaikan. Sementara itu, pelatihan menurutnya adalah sebuah rancangan dan upaya sistematis untuk memodifikasi atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai melalui pengalaman belajar agar tercipta kinerja yang efektif dalam organisasi. Terdapat 3 titik singgung konsep-konsep pelatihan, pengembangan, dan pendidikan yang di dalamnya ada proses belajar, titik penjelasan menarik misalnya diungkapkan oleh Liat sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan atau training berkontribusi untuk perbaikan kompetensi pada keterampilan sikap dan pengetahuan yang berkaitan langsung terhadap tugas atau pekerjaan. Yang kedua ada pengembangan atau development. Jadi mengadopsi keterampilan, sikap, dan pengetahuan untuk penerapan dalam peran masa depan jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu pendidikan atau education. Berkontribusi pada keterampilan sikap dan pengetahuan untuk diterapkan dalam kehidupan. Berdasarkan 3 hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pelatihan, pengembangan, dan pendidikan adalah sebagai dari pembelajaran. Titik pelatihan adalah presentasi terstruktur dengan tujuan khusus baik berbasis kelas maupun tidak. Berikut terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Menurut Shimamura ada 5 model-model pelatihan yang dapat diselenggarakan. Yang pertama ada pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua ada pelatihan ulang. Pelatihan ulang adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Kemudian yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dari pekerjaan yang ditugaskan. Kemudian yang keempat ada pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Dan yang kelima ada pelatihan kreativitas. Jadi pelatihan kreativitas berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya dan kelaikan. Berikut model-model program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi, adapun perbedaan antara pelatihan dan pengembangan menurut Syafarudin. Yang pertama yaitu pelatihan. Jadi, pelatihan di sini tujuannya untuk peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini, sedangkan sasarannya peningkatan kinerja jangka pendek
untuk orientasi yaitu kebutuhan jabatan sekarang. Lalu efek terhadap karir yaitu keterkaitan dengan karir itu relatif rendah. Sedangkan pada pengembangan dia bertujuan untuk peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasarannya peningkatan kinerja jangka panjang. Orientasinya kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Dan yang terakhir efek terhadap karirnya yaitu keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Berikut model pendidikan dan pelatihan aparat pemerintahan atau PNS menurut sifatnya. Jadi menurut sifatnya pendidikan dan pelatihan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pendidikan umum, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam atau di luar sekolah, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan tujuan mempersiapkan dan mengusahakan para peserta didiknya memperoleh pengetahuan umum. Yang kedua, pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan umum yang direncanakan untuk mempersiapkan para peserta pendidikan maupun melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang kejuruan. Dan yang ketiga ada pelatihan keahlian, yaitu bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diisyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya pelatihan ketatalaksanaan. Dan yang keempat ada pelatihan kejuruan, yaitu bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diisyaratkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang pada umumnya bertaraf lebih rendah daripada pelatihan keahlian. Kemudian yang berikut menurut sasarannya. Jadi menurut sasarannya pendidikan dan pelatihan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pelatihan prajabatan atau pre-service training. Adalah pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja baru dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan dapat terampil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang akan dipercayakan kepadanya. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS wajib diikutsertakan dalam diklat prajabatan selambat-lambatnya 2 tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. CPNS wajib mengikuti dan lulus diklat prajabatan untuk diangkat sebagai PNS yang terdiri dari yang pertama diklat prajabatan golongan 1 untuk menjadi PNS golongan 1, diklat prajabatan golongan 2 untuk menjadi PNS golongan 2, dan diklat prajabatan golongan 3 untuk menjadi PNS golongan 3. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 PP nomor 101 tahun 2000, diklat itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Yang kedua, dia mampu menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur diklat yang mengarah kepada upaya peningkatan. Yang pertama, sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bangsa, negara, dan tanah air. Yang kedua, kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya. Yang ketiga, efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.
Kemudian yang kedua ada pelatihan dalam jabatan atau in-service training. Jadi adalah suatu pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas, kemampuan, dan keterampilan para tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan. Diklat dalam jabatan terdiri dari yang pertama ada diklat kepemimpinan. Jadi diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut diklat PIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Yang kedua ada diklat fungsional. Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Peserta diklat fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu. Yang dimaksud dengan jabatan fungsional tertentu adalah jabatan-jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dengan keputusan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dan yang ketiga ada diklat teknis. Jadi diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Peserta diklat teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi saya kelompok 7. Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan maupun kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.